si anak artis ini tuh bawa kabur uang atau nilap uang sebesar 90 juta. Gila, gede banget gak sih bro? Hola netizen yang tercinta, nasib Loli sejak berseteru dengan sang ibu Nikita Mirzani kini semakin memilukan. Terbaru, Loli kini dituding melakukan penipuan endorse sebesar 90 juta rupiah. Salah satu akun membongkar dugaan penipuan yang dilakukan Loli. Berawal, pemilik akun tersebut mengaku kerap dihubungi Loli untuk di-endorse jelang kepulangannya ke Indonesia. Lebih lanjut, pemilik akun itu pun mengurai kronologi Loli diduga melakukan penipuan. Awalnya, Loli meminta pihak peng-endorse untuk mengirimkan uang ke rekening temannya atas nama Cindy Claudia. Atas permintaan tersebut, pihak peng-endorse pun secara bertahap sebanyak 3 kali mentransfer uang total 90 juta rupiah ke rekening Cindy Claudia. Lalu, uang di rekening Cindy tersebut diminta secara bertahap oleh Loli. Namun, bukan ke rekening atas namanya, Loli meminta Cindy untuk mengirimkan uang ke rekening diduga kakak pacarnya Fadel Bajide. Dalam chatnya, Cindy pun memberikan bukti percakapannya dengan Loli. Pasca pengiriman uang tersebut, pihak peng-endorse heran kenapa Loli tidak memposting sesuai kontrak perjanjian di akun Instagramnya. Hingga akhirnya sang peng-endorse kesal karena nomornya diduga diblokir Loli. Sementara Loli buka suara dan berbicara ke pihak peng-endorse, ditagih uang 50 juta rupiah sebagai cicilan. Loli menolak. Alih-alih bertanggung jawab, Loli malah menyinggung sang pacar Fadel Bajide yang telah mengambil uangnya. Diakui Loli, ia tidak sanggup jika harus mengembalikan uang dari peng-endorse tersebut. Loli pun terus beralasan bahwa uangnya sudah dipakai dan ia juga sedang kesusahan. Mendengar penjelasan Loli, si peng-endorse bernama Marissa itu pun heran. Ia mencium kejanggalan dari alasan Loli yang tidak bertanggung jawab. Loli mengaku pusing dengan kondisinya saat ini karena ditolak sang mama Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame banget Loli bawa kabur uang 90 juta. Awalnya aku respect banget ya sama Loli. Kasihan juga karena dia dibuang sama Nick Mir dan dihapus dari ahli waris dan juga dikeluarkan dari kakak. Tapi ternyata Loli juga lucu cuy. Dari semua yang aku telaah, dari komentar semuanya yang aku baca, katanya tuh yang dibawa kabur tuh endorse Judith Amlin. Pinter juga ya Loli. Misal kalau bawa kabur uang itu dan si admin atau ownernya ini lapor ke polisi dibawa uang kabur 90 juta, ya adminnya yang kena, yang lapor yang kena masalahnya. Soalnya itu endorse Judith online. Pinter ya. Loli anaknya Nikita Mirzani nipu orang 90 juta. Coba sekarang lu tebak duitnya habis kenapa? Ya bener habis buat pacarnya. Aku jujur gak kesel sama Lolinya, malah kasihan kayak aduh masih bocah diperbudak gitu. Ya dari awal juga udah ketebak sih kan, gimana ya, Loli kan masih bocah ya, terus pacarnya udah tua, lebih tua banget. Ya pasti dimanipulatif lah gila. Ya ceritanya kan dia di endorse 90 juta, duitnya masuk ke rekening temennya Cindy. Nah si Loli minta transfer lagi nih duitnya ke saudaranya si Fadel, Ai gitulah, sama ngebiayain kuliah sama beliin PS Fadel. Habis duitnya, dia nggak megang duit lagi sepeser pun. Padahal kan endorse apa sih, paling tinggal bikin video, tinggal taruh story, terus di tag udah selesai. Kalau dia getol ya, dia bisa kaya, dia tinggal di Indo sumpah. Apalagi kan dia lagi naik-naiknya namanya nih, nggak pernah turun nih namanya. Saya hanya bisa berdoa agar Loli cepat dilepaskan dari demit itu ya. Lu tahu kan sekarang gimana? Itu si mbak-mbak problematik yang bawa uang endorsan sampai berpuluh-puluh juta rupiah untuk membiayai pacarnya tuh bilang kalau di live-live-nya kayak, cowok aku tuh banyak duit, aku ditraktir nonton bioskop premier, aku dibeliin sepatu gini. Ternyata kayak gue nggak tahu itu gimmick apa gimana supaya mereka diundang ke acara TV. But bro, gue nggak tahu ini anak emang problematik apa gimana karena dia berantem juga sama nyokapnya ya kan. Gue kalau jadi anaknya nyokapnya, gue tuh anteng-anteng baik, gue kuliah lancar-lancar aja nih, hidup tinggal hidup, makan tinggal makan, minta ini itu dikasih, kayak apalah susahnya. Ini sekarang kau harus menghidupi laki-laki sampai kau kayak gitu, kayak ini sebenarnya kejadian kayak gini tuh bukan hanya sama dia doang nih, banyak banget perempuan-perempuan kayak gini nih. Kebanyakan nih ya kan dia menghidupi lakinya, gue udah bilang, tapi ini udah kebangetan. Karena aku pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri, ada orang yang emang membanggakan pasangannya, kayak cowok aku punya mobil loh, cowok aku emang biasanya nyetirin aku kemana-mana, terus biayain aku ini. Padahal gak ada, bohong doang. Dia melindungi cowoknya yang gak punya apa-apa dan morotin dia itu, kayak ngapain kau lindungin, ha? Lu itu gak sendirian, banyak cewek yang kayak lu.
nutupin aib pasangannya, padahal dia cuma dimanfaatin aja sama pasangannya. Tapi ya cepet sadar, sebelum makin merambah kemana-mana nih. Ada netizen masih mau kayak ngasih tahu lu cepat sadar, lu cepat sadar deh. Laki yang bener nggak bakal ngelakuin itu ke lu. Lu kecintaan sendiri ya, kecintaan sendiri lu. Astaga, sadar. Gue yakin banget lu pada udah pada ngikutin perseteruan antara anak artis dengan emaknya yang kagak kelar-kelar. Belum kelar, ternyata muncul lagi nih yang baru. Katanya si anak artis ini tuh bawa kabur uang atau nilep uang sebesar 90 juta. Gila, gede banget gak sih bro? Dari banyak berita yang beredar sana sini, gue bingung juga sih sebenarnya dia tuh nilep uang apa kayak ya dia kerja cuman kerjaannya gak bener, udah gitu aja. Kabarnya dia tuh dapet endorsan gede banget ya, nominalnya sebesar itu. Karena ya nge-endorse sesuatu yang ilegal, yang lo tuh bisa dipenjara kalau lo nge-endorse hal itu. Jadi ya namanya nge-endorse tuh kan ada kontraknya nih. Misalnya lo harus melakukan pekerjaan itu 10 hari. Nah ternyata belum 10 hari lo tuh udah nggak ngelakuin kerjaan itu. Nah akhirnya itu yang membuat dia dibilang atau disebut-sebut menilap uang sebesar 90 juta. Terus ya yang bikin gue ternganga, nggak tahu sih ini beneran apa enggak. Katanya uang itu tuh dipakai sama pacarnya. Gue super bingung banget di sini siapa yang problematik, tapi emang nih anak nih lumayan problematik menurut gue. Akhirnya lu sadar kan, hidup tanpa bimbingan dari orang tua, hidup tanpa nafkah dari orang tua tuh susahnya minta ampun. Kalau gue jadi gue akan memilih untuk bertahan dengan emak gue yang super toksik. At least walaupun lo toxic, lo biayain gue, dan gue kan hidup jauh dari lo nih. Misalnya gue hidup di UK dan gue di asrama di UK, artinya gue gak bakal sering ketemu emak gue yang toxic itu. As long as gue dibiayain segala-galanya, mau tuh emak gue mulutnya nyablak ngata-ngatain gue, nyakitin hati gue tiap hari, ya gue terima-terima aja lah. Sumpah gue harap sih dengan adanya kejadian seperti ini nih, hati si anak ini akhirnya bisa terbuka dan minta maaf sama emaknya, dan semoga emaknya mau maafin, karena emaknya juga keras juga bro. Terus dari update yang gue dapet dari Twitter, katanya sih duit 90 jutanya mau dibalikin, cuman dicicil. Maksud gue kayak, itu udah pada kepake duitnya. Ini berita emang super simpang siur banget sih. Menurut lo tuh gimana ya? Nih ya, karena kasusnya Loli ini lagi rame banget, lagi FYP di mana-mana. Nih Loli, mungkin saat ini kamu berpikir, udah tenang aja, nggak ada nyokap gua, ada pacar gua kok gitu kan ya, atau nggak ada teman-teman gua dan lain-lain. Ingat Loli, gini ya, gue pernah ada di posisi lu di usia 20-an, 21 tahunan lah, kurang lebih usia segitu. Sebenarnya sih enggak sih, di bawah usia 20-an tuh ada berpikir kayaknya gue pengen keluar dari keluarga ini, gue pengen pergi dari sini gitu kan. Keluarga ini toksik gitu, keluarga ini nggak nyaman gitu. Kok kenapa sih gue punya nyokap dia lebih condong ke kakak gue gitu kan, lebih sayang ke kakak gue gitu dibanding gue, kok gue kayak dianaktirikan dan lain-lain. Banyak banget ya dilema-dilema anak usia 20-an kali ya. Nah saat itu gue lupa tahun berapa, gue ketemu lah satu laki-laki. Sebenarnya ketemu laki-laki ini udah di 2014-an, udah di 2014, dan ada obrolan serius itu di 2018-an. 2018 gue ngomong nih sama laki ini, gue capek gitu kan, gue capek nih gitu kan di posisi keluarga gue yang kayak gini aja. Gue ngerasa toxic nih keluarga, gue ngerasa dikekang, gue ngerasa kok orang tua gue lebih sayang ke gue dan lain-lain. Nah terus, dan ya lagi-lagi doktrinan laki-laki yang mulutnya krokodil ini gitu kan, dia bilang, udah tenang aja, kamu nikah sama aku akan bawa kamu pergi jauh dari keluarga kamu gak akan merasa toksik lagi dan lain-lain. You know Loli, tahu maneh, tahu kamu ya, dengerin ya. Oke, di saat itu menggebu-gebu untuk rasa oke, gue nikah, gue bisa kabur dari keluarga ini, gue bisa pergi lepas dari keluarga ini. Ternyata tidak seindah itu Loli.
setelah menikah, baru menikah 1 minggu setelah menikah. Keluarga gue juga yang nolongin sampai detik ini usia 5 tahun pernikahan. Bayangin, keluarga gue juga, kakak-kakak gue, orang tua, saudara-saudara yang ngebantu dari permasalahan suami gue selingkuh, suami gue KDRT, punya mertua yang kelakuannya Masya Allah banget gitu kan, punya ipar yang astagfirullahaladzim banget ya gitu kan. Apa keluarga gua Loli, nyokap gua yang nyelamatin Loli. Lu tahu Loli, 2023 bulan Agustus mertua gua nyerahin gua ke orang tua gua lagi dengan alasan itu anak laki-lakinya pengen merasa menjadi bujangan lagi. Tahu nggak? Lu tahu nggak Loli, sehancur apa keluarga gua Loli? Dan lu tahu keluarga gua langsung menyediakan uang belasan juta detik itu juga untuk gua pergi menyusul laki-laki jahanam ini ke Papua Loli, untuk mengurus di batalion Loli. Keluarga gue juga Loli yang tangan, nyokap gue juga yang banting tulang ya. Oke. Jadi mungkin saat ini lu ngerasa, oh tenang, gue masih punya si Fadel kok pacar gue masih punya teman-teman kok gitu, gue masih punya ini itu hanya sesaat Loli ya. Jangan percaya sama mulut krokodil ya. Jangan percaya, nggak usah percaya sama mulut krokodil ya kan. Gak usah percaya lu Loli ya. Suatu saat itu krokodil bakal ngianatin lu. Suatu saat teman-teman lu juga akan nusuk lu dari belakang. Yang balik lagi nyelamatin lo, yang balik lagi ngebantu lu cuma keluarga lu, nyokap lu, saudara-saudara lu. Itu aja pesan gue saat ini ada, lu balik ke nyokap lu balik ke dia, lu baik-baikin dia ya. Karena apa? Saat ini lu masih diambang kayak labil, lu masih dikasih kebucinan oleh si krokodil gitu kan ya. Lu masih bucin, oh ya udah nggak apa-apa gini. Ingat suatu saat manusia itu akan mengkhianatin lu, dan yang nyelamatin lu cuma nyokap lu doang. Paham deh ya, lu harus paham sampai sini nih ya. 5 tahun gua nikah, cobaannya manis, asam, pahit, serba ada deh pokoknya. Kecut apapun ada, gue udah rasain ya. Itu pesan dari gue Loli ya. Sekian.